Azan zuhur bergema lembut dari arah masjid sekolah. Dari kejauhan, kulihat seorang siswa berdiri menjadi Bilal. Usianya mungkin sekitar kelas 8. Banyak sekali wajah yang asing, namun suasananya sangat familiar. Aku berdiri di tengah masjid, membiarkan pandangan menyapu setiap sudutnya. Warna catnya telah berubah, sajadahnya baru, mimbar yang megah, bahkan jam dindingnya kini digital. Tapi ada satu hal yang membuatku tercekat. Seorang pria tua di tempat wudhu, menyingsingkan lengan baju dengan pelan. Langkahnya lambat, tapi yang tak pernah berubah, kehadirannya. Air mata jatuh begitu saja. Sosok itu menarikku pada kenangan 8 tahun lalu. Waktu itu, tempat ini menjadi markas kami berlima. Aku, Zaki, Gilang, Sofian, dan Reza. Masjid adalah pelarian kami, tempat bolos paling aman dan tak terduga. Kami memang bukan murid paling nakal, hanya terlalu kreatif menghindari mata pelajaran paling menyebalkan, matematika dan bahasa Inggris. Saat murid lain kabur ke kantin, kami malah tidur di sajadah, pura-pura khusyuk menunggu zuhur. Pernah suatu hari, Reza tidur terlalu nyenyak. Murid-murid mulai berdatangan, dan kami panik tak sempat membangunkannya dengan halus. Kami seret saja tubuhnya keluar pintu belakang. Ia bangun dengan kepala penuh tanah. Gak ada cara yang lebih manusiawi apa? Protesnya. Lu tidur mati, lebih baik kayak gini sebelum kedatangan Pak Muhsin. Jawab Jaki santai. Ah, Pak Muhsin. Guru Al-Quran hadis yang terkenal tenang tapi tegas. Wajahnya penuh wibawa, kacamatanya selalu jatuh sedikit ke hidung, dan kitab Riyadhus Shalihin tak pernah lepas dari tangannya. Kami sering bolos pelajaran lain, tapi anehnya tak pernah absen di kelas beliau. Ada semacam rasa takut, sekaligus hormat yang tak bisa dijelaskan. Jumat itu Gilang membawa kabar penting. Masjid di blok sebelah bagi-bagi nasi kotak habis sholat Jumat. Tak butuh waktu lama, kami sepakat untuk kabur. Strateginya klasik, sembunyi di toilet, lalu loncat pagar saat jam istirahat. Benar apa yang dikatakan Gilang. Di masjid itu, nasi kotak tertumpuk rapi. Kami menyerbu seperti anak ayam kelaparan. Sofian bahkan menahan iler saat khutbah. Pikirannya jelas bukan pada isi ceramah. Selesai sholat, kami makan dengan lahap di pelataran. Nikmat dunia. Kami tertawa merencanakan aksi berikutnya. Terlalu asyik sampai kami lupa waktu. Saat pulang, Pak Muhsin sudah berdiri di depan gerbang, menunggu. Kami duduk bersila di tengah lapangan menghadap tiang bendera. Pak Muhsin duduk di hadapan kami tak berbicara apa-apa. Hanya membuka kitabnya, membaca dalam diam. 1 menit, 5 menit, 15 menit. Tak ada apa-apa. Sofian mulai gelisah. Pak, hukuman kami apa? Diam. Reza mencoba melunak. Kami memang sering bolos, Pak. Tapi kami tetap ikut pelajaran Bapak. Zaki menambahkan. Kami janji, Pak, tak akan mengulanginya lagi. Tak ada jawaban. Hingga akhirnya Gilang bersuara. Pak, hukum saja kami. Jangan diam begini. Ini sangat menyiksa. Pak Muhsin menutup kitabnya. Menatap kami lembut lalu berkata. Bapak tahu kalian merasa bersalah. Bapak hanya ingin kalian berpikir apa yang sudah kalian perbuat. Tapi kalau kalian memang ingin dihukum, baiklah. Hukuman kalian adalah seumur hidup. Kalian akan berada di posisi saya. Kalian akan bertemu anak-anak seperti kalian. Dan saya berdoa, semoga kalian tabah menjalaninya. Dan semoga kalian menjadi lebih baik dari saya. Kami semua terdiam. Kata-kata itu seperti naskah dari masa depan yang baru kami baca sekarang.
8 tahun berlalu, kini aku tahu persis arti dari hukuman seumur hidup. Kami berlima semuanya menjadi guru. Ironis ya, tapi juga seperti takdir yang dipandu doa. Anak-anak seperti kami kini muncul di hadapan kami. Gaduh, malas, nakal tapi lucu. Kadang aku tak bisa menahan senyum. Dulu kami yang begitu, kini kami menjadi pendidik mereka. Mendidik itu menyakitkan, sekaligus indah. Setiap hari adalah ujian kesabaran. Tapi ada satu hal yang membuat semua itu berarti. Doa seorang guru. Pak Musin, beliau mendoakan kami. Dan hari ini aku kembali melihatnya. Tubuhnya mungkin tak sekuat dulu. Akan tetapi kitab Riyadhus Shalihinnya masih erat di tangan. Setelah sholat aku menghampiri. Kucium tangannya perlahan. Kutempelkan ke dahiku. Ia membalas dengan senyum teduh. Rupanya beliau masih mengenaliku, lalu membisikkan satu kalimat yang membuatku tercekat. Bagaimana hukumanmu? Kala itu kami menganggap doa sebagai hukuman, tapi ternyata hukuman itulah yang menyelamatkan hidup kami.